Halo Gen Friends, siapapun kalian yang sedang menonton ini, semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah dimanapun kalian berada. Mari kita lanjut rangkuman cerita Reborn Rich episode 10 hingga 12. Disclaimer, ini hanya rangkuman dari drama yang dipersingkat. Untuk lebih serunya, kalian bisa menonton drama ini di website resmi ya guys. Episode 10. Ternyata, Min Yong membeberkan rekaman yang direkam oleh Direktur Im. Sebelum hari H, Direktur Im sudah mengirimkan berkas rekaman pada kejaksaan. Isi rekaman itu merupakan percakapan Jin Hwayong dengan Direktur Im semasa ia bekerja pada Hwayong. Dan terungkap jika informasi palsu itu berasal dari Hwayong, bukan dari Jin Do-jun. Jin Hwayong pun malu dengan para peserta rapat dan juga anak buahnya dari bagian manajemen. Pada akhirnya, Do-jun bernegosiasi pada bibinya agar bibinya mau menjual sahamnya padanya, menyelesaikan masalah finansial pada Miracle Investment daripada bibinya masuk ke dalam penjara atas penipuan, penggelapan, dan informasi palsu. Jin Hwayong dengan terpaksa ia mencap jari perjanjian pemindahan saham itu pada Do-jun dengan sambil meneteskan air mata. Tokoh karakter Jin Hwayong ini mengingatkan pada karakter Ji-hoon di Big Mouth. Dan Hwayong ini versi wanitanya karena sama lucunya. Do-jun dan timnya berhasil menjadikan Sunyang Department Store menjadi bagian dari Miracle Investment. Satu persatu, Do-jun pastikan anak perusahaan Sunyang beserta perusahaan inti akan menjadi di bawah Miracle Investment. Do-jun bersama kakeknya melihat-lihat Sunyang Department Store yang telah menjadi milik Do-jun. Bukannya sedih perusahaannya jatuh pada cucunya bukan anaknya, justru Jin Yang-chul terlihat senang perusahaannya dipegang oleh Do-jun dan berisi manajemen baru dari anak buah Jin Do-jun. Do-jun ke ruangan CEO yang sebelumnya ditempatkan oleh Hwayong kini menjadi milik Jin Do-jun. Ia bersama kakeknya membicarakan penyakit kakeknya yang akan dirahasiakan oleh Do-jun pada keluarga inti. Kakeknya berpesan agar dia tidak percaya pada siapapun ketika menjadi pemimpin. Kakeknya mengatakan, apakah Do-jun mengira ia akan menyerahkan perusahaan padanya? Kakeknya memiliki keserakahan akan uang, ketidakpercayaan pada pekerjanya, dan kemampuan untuk berkhianat pada siapapun. Lalu Jin Yang-chul tertawa lepas dan Jin Do-jun hanya tersenyum tipis. Di kejaksaan, dokumen yang dikerjakan Min Yong dipindahkan karena dianggap sudah selesai kasus Hwayong dengan membayar kerugian. Tetapi Min Yong merasa tidak adil. Malamnya, ia minum bersama dengan Jin Do-jun dan mengatakan jika Do-jun pembohong, seolah mengetahui semua masa depan Min Yong dengan mengatakan jika ia seorang jaksa wanita yang hebat. Min Yong merasa perkataan Do-jun bohong karena pada kasus ini Min Yong merasa kalah tidak bisa memenjarakan Hwayong. Semua selesai ketika Hwayong membayar kerugian tanpa kompensasi pegawai yang merugi. Min Yong pergi karena kesal. Lalu Do-jun mengejarnya dan mengatakan jika ia tidak berbohong. Do-jun membawa Min Yong ke televisi besar untuk melihat jika So-taji penyanyi kesukaannya akan comeback lagi dan ia pun menangis. Itu berarti Do-jun tidak berbohong tentang masa depan Min Yong, lalu adegan romantis terjadi. Akhirnya Korea Selatan lulus IMF dengan waktu yang cepat. Sehyeon mengatakan, apakah Do-jun dari alam semesta lain atau dia adalah anak indigo? Karena tahu prediksi yang akan terjadi ke depannya. Jin Yang-chul berencana mendirikan pusat keuangan Sunyang di mana itu akan menjadi pusat keuangan dari seluruh perusahaan yang Sunyang miliki, atau singkatnya bisa disebut perusahaan induk Sunyang. Yongki merekomendasikan anaknya yaitu Jin Seung-jun yang menjadi pimpinannya, tetapi kakeknya sepertinya justru meremehkan Seung-jun. Setelah kejadian itu, mereka berdua semakin akrab, Min Yong dan Jin Do-jun. Lalu Min Yong mendapatkan telepon dari atasannya dan ia bergegas ke kejaksaan. Di kejaksaan, Min Yong diminta untuk menyelidiki New Data Technology karena salah satu generasi ketiga Sunyang memanipulasi harga saham, yaitu Jin Do-jun, berdasarkan berita dari media Hyungsung. Dan kejaksaan akan menyita ke kantor Miracle Investment karena banyak investor yang merasa dirugikan dan akan menarik investasinya. Do-jun kesal karena mereka para kejaksaan membaca berita tanpa mengecek faktanya. Ketika Do-jun mengetahui media Hyungsung, tentunya ia akan teringat Hyun Min, istri dari Jin Do-jun. Min Yong sebagai ketua tim pun datang memberikan surat penggeledahan dan penyitaan pada Jin Do-jun. Berita tentang permainan saham generasi ketiga semakin memuncak di media massa.
padahal penyelidikan baru saja dimulai. Ternyata yang membeberkan ke media adalah atasannya Min Young, dan tentunya Min Young pun marah pada atasannya karena menjual informasi pada media. Do Jun pergi ke rumah kakeknya. Di sana ia bertemu dengan Hyun Min dan menyindir Hyun Min. "Sekuat apa media harian Hyung Sung?" kata Do Jun. Dan Hyun Min mengatakan jika Do Jun membutuhkan bantuannya bisa menghubunginya. Di ruangan, Dongki membujuk ayahnya agar membeli Miracle Investment, anggap saja seperti paman yang sedang menolong keponakannya. Kakeknya menyetujuinya dan meminta Dongki membayar dengan harga yang tepat. Do Jun tentunya tidak setuju dan meminta waktu pada kakeknya. Jika berhasil membuktikan tidak bersalah, semua akan berjalan normal. Do Jun terus memikirkan bagaimana cara agar tidak diakuisisi oleh pamannya. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk menarik semua investasi mereka di luar negeri hari ini. Beralih pada Jin Yang Chul, sepertinya ia akan memilih Dongki sebagai penerus Sun Yang di perusahaan induk Sun Yang jika yang dilakukan Dongki berhasil. Pak Lee terlihat khawatir akan hal itu. Lalu beralih pada Dongki yang menyuruh Pak Han mencari informasi saham luar negeri yang dimiliki Miracle Investment, dan Dongki berencana membelinya. Malamnya, Do Jun khawatir di kantornya dan menunggu hingga hari esok tiba akan terjadi sesuatu. Dan benar saja, besoknya terjadi penyerangan oleh teroris di gedung WTC Amerika Serikat. Itu insiden 9/11 atau 11 September 2001. Di mana karena insiden ini, saham luar negeri menjadi anjlok dan saham yang dibeli Dongki dari Miracle Investment itu yang paling banyak merugi. Membuat Dongki kesal dan panik menyalahkan asistennya atas ramalannya yang salah. Dongki akan melakukan put option sebagai opsi terakhir. Beralih pada tim Miracle Investment, Soyeon menganjurkan untuk melakukan put option juga, akan tetapi Do Jun menolaknya dan tidak ingin mengikuti arus. Do Jun beriklan pada media pertelevisian mengenai investasi perusahaannya yang penuh keajaiban, menggiring rakyat untuk berinvestasi pada Miracle Investment, dan iklan itu disaksikan Jin Yang Chul dan Pak Lee. Pada akhirnya, perusahaan Dongki merugi karena telah melakukan put option, dan Do Jun yang melakukan iklan agresif justru merubah alur menjadi menghasilkan uang pada Miracle Investment. Do Jun menghampiri pamannya dan mengatakan jangan biarkan anjing tetangga masuk ke tempat pamannya hanya karena dia manis, karena pamannya akan merugi. Berarti saat itu Pak Han yang Dongki suruh sudah menjadi bagian dari rencana Do Jun. Do Jun berencana membeli Sun Yang Investment. Pamannya pun tentunya kesal dengan Do Jun, berarti dia kalah dari Do Jun. Do Jun mengatakan, keponakan bertanggung jawab atas kekurangan pamannya. Mau tidak mau, akhirnya Dongki menjual Sun Yang Investment pada Do Jun. Dongki pulang ke rumah dengan marah-marah, ingin bertemu dengan ayahnya dan mengatakan ayahnya dalang dari semua kerugian Hwayong dan dia. Sejak awal ingin mewarisi semuanya pada Do Jun, kata si Dongki. Jin Yang Chul tentunya marah, tetapi hanya bisa mengatakan hanya segitu kemampuan anak-anaknya dan ia pergi. Di halaman rumah, ia bersama Pak Lee mengatakan jika satu-satunya cara adalah agar kakak beradik bersatu. Menurut mereka, Do Jun sudah keterlaluan. Besoknya, kakeknya menjemput Do Jun dan di mobil Jin Yang Chul mengatakan akan menyerahkan posisi pimpinan pada perusahaan keuangan induk Sun Yang pada cucu bungsunya. Pak Lee akan mengadakan pers dan Do Jun serta Jin Yang Chul akan hadir. Di mana berarti Do Jun yang menggantikan posisi kakeknya sebagai penerus Sun Yang Group. Lalu tiba-tiba kecelakaan pun terjadi. 일어날 일은 기어이 일어나고야만 한다. Episode 11. Kecelakaan Do Jun bersama dengan kakeknya terjadi. Do Jun mengingat mengapa saat ia menjadi Hyunwoo tidak mengingat 42. Ternyata karena Do Jun di dunia Hyunwoo atau di kehidupan sebelumnya meninggal karena kecelakaan. Ternyata saat kejadian, Pak Han menghadang mobil Do Jun dari kecelakaan sehingga kondisi Do Jun dan kakeknya selamat dari insiden itu. Dan Pak Han terluka parah. Para anak buah Do Jun menyelidiki kecelakaan itu, dan ternyata itu bukanlah kecelakaan biasa, melainkan kecelakaan yang direncanakan
atau bisa dibilang percobaan pembunuhan. Dan asistennya Dojun memberikan secari kertas yang ditemukan di truk yang menabrak mobilnya, yang bertuliskan lokasi dan plat mobil yang saat itu Dojun dan kakeknya gunakan. Para anggota keluarga datang ke rumah sakit mengkhawatirkan pimpinan Jin Yang Chul tanpa ada yang mengkhawatirkan Dojun. Yang mengkhawatirkan Dojun hanyalah kedua orang tuanya dan kakaknya. Mereka berkumpul dan berdiskusi siapa yang akan memimpin rapat dewan. Mereka berdebat di saat ayah mereka sedang koma, dan tentunya ibunya marah pada mereka semua. Malamnya, Pak Lee, Jin Yang Chul, dan Dojun bersama membicarakan kecelakaan itu. Dan pimpinan Jin meminta polisi mengatakan jika itu murni kecelakaan karena ada indikasi pencurian mobil pada media. Walau yang sebenarnya terjadi, Jin Yang Chul yakin itu kecelakaan terjadi saat akan datang ke pers yang disebabkan oleh salah satu ketiga anaknya yang tidak mau Dojun menjadi penerusnya berdasarkan petunjuk dari asistennya yaitu Pak Woo. Jin Yang Chul meyakini orang yang menghalangi rapat dewan adalah pelakunya. Pak Lee dan Dojun khawatir dengan pimpinan Jin. Setelah mengetahui fakta salah satu anaknya berusaha mencelakakannya, ia masih bersemangat dan tertawa. Atau ia menutupi kesedihannya karena mengetahui fakta salah satu anaknya berusaha membunuhnya. Pak Lee pun pergi dan hanya Dojun dan kakeknya berdua. Kakeknya masih bisa tertawa senang melihat mobil yang hancur berkeping-keping, ia masih selamat. Dojun mengatakan jika Sun Yang motor bagus untuk keselamatan sebagai prioritas, dan perjuangan kakeknya yang tidak pernah menyerah. Kakeknya berpesan agar Dojun harus berhati-hati dan tidak percaya siapapun saat memimpin. Dojun yang berada di tempat Sun Yang Investment di mana tempat Dongki dulu menjadi CEO, bertemu dengan Oh Se-hyun dan membuat Se-hyun kaget karena Dojun tidak terluka parah setelah kecelakaan. Dongki dan Hwayong curiga jika kondisi ayahnya ada yang ditutupi dan meminta direktur rumah sakit Jung berkata jujur jika ayahnya tidak koma. Lalu mereka memaksa direktur Jung untuk bertemu dengan ayahnya. Dan untungnya Yoon-ki ada di sana dan menghadang mereka semua dengan mengatakan ia adalah pimpinan rumah sakit Sunyang atau medis Sunyang dan melarang dokter Jung untuk mengizinkan mereka masuk. Lee Hae-in yang mendengar percakapan Dojun dan Yoon-ki marah karena ternyata itu bukan murni kecelakaan, tetapi percobaan pembunuhan yang dilakukan paman dan bibinya Dojun. Ia ingin memberitahu polisi, akan tetapi Dojun berhasil menenangkan ibunya dan mengatakan kakeknya akan berusaha melindungi Dojun karena ia sangat membutuhkannya saat ini. Pak Woo berusaha mencari tahu dalam kecelakaan percobaan pembunuhan Dojun dan pimpinan Jin dan mendapatkan lukisan itu sebagai bayarannya, yaitu lukisan bunga dan burung. Pak Woo melaporkan pada Dojun dan membuka lukisan itu. Sulit melacak dana taktis jika itu dalam bentuk barang antik, kata Dojun. Di sisi lain, Min Young berusaha mencari tahu lukisan itu dan bertemu dengan Hyun Min. Mencurigai Hyun Min adalah pemilik lukisan itu. Akan tetapi, Hyun Min mengatakan jika lukisan itu dicuri sebulan yang lalu. Min Young hanya tersenyum tipis. Lalu setelah Min Young pergi, Seung Jun datang dan Hyun Min bertanya, mengapa Seung Jun mengambil lukisannya tanpa bilang padanya? Dan Hyun Min bertanya, Seung Jun memberikan lukisan itu kepada siapa? Lalu beralih pada pimpinan Jin, Pak Lee, dan Dojun yang juga mengetahui lukisan itu milik galeri Hyun Min. Dan yang menyuap dengan lukisan adalah Seung Jun, membuat kakeknya terguncang dan mengalami delirium. Ia mungkin terkejut karena cucu tersayangnya lah dan anak-anaknya ternyata mencoba membunuhnya dan meluapkan emosi yang belum pernah pimpinan Jin lakukan. Ia ketakutan dengan cucunya dan tidak mengenal Dojun karena ia menganggap Dojun adalah Seung Jun yang mencoba membunuhnya. Episode 12. Pak Lee dan Dojun bertemu dengan Direktur Jung. Direktur Jung mengatakan jika delirium yang terjadi pada pimpinan Jin dikarenakan ada faktor eksternal dan efek dari kecelakaan mobil tempo lalu. Delirium yang dirasakan pimpinan Jin kemungkinan karena ia terkejut menemukan fakta bahwa yang menghasut pembunuhan adalah Jin Seung Jun, cucu sulung kesayangannya.
Lalu adegan beralih pada pimpinan Jin yang bersemangat karena hari ini akan ada rapat dewan jam 9 pagi pengesahan perusahaan induk Sunyang. Yang nantinya pimpinan yang dipilih adalah Jin Dojun. Jin Yang Chul menyuruh Pak Lee dan Dojun segera bergegas untuk menghadiri rapat. Akan tetapi Dojun menyadarkan kakeknya jika saat ini malam hari jam 9 malam dan kakeknya lupa menggunakan celana panjangnya. Pak Lee dan Dojun sedih melihat kondisi pimpinan Jin saat ini. Pimpinan Jin mengatakan akan melakukan apapun untuk sembuh dari penyakitnya ini. Ia sepertinya belum menerima keadaan tentang kondisinya saat ini. Dan Pak Lee menenangkan pimpinan Jin. Dojun bergegas bertemu dengan Sehyeon dan bertanya, apakah ada cara lain untuk pengesahan tanpa hadirnya pimpinan Jin? Sehyeon mengatakan itu tidak mungkin karena Seungjun sudah pasti memenangkan pengumpulan suara mayoritas. Akhirnya Dojun menggunakan cara lain. Ia menghampiri Seungjun dan mengatakan kondisi kakeknya baik-baik saja. Dan kakeknya sudah tahu tentang kecelakaan itu adalah percobaan pembunuhan dan pelakunya akan mencegah pembentukan perusahaan induk Sunyang besok saat rapat dewan. Dojun mengatakan ia sudah tahu siapa pelakunya. Seungjun yang merasa sudah dicurigai oleh Dojun tentunya merasa panik. Besoknya saat dewan rapat pembentukan perusahaan induk Sunyang, Seungjun mengangkat tangannya menandakan setuju. Sontak membuat paman dan bibinya terkejut. Lalu Hwayong mengatakan pada Dojun, apakah kau yang membuat Seungjun menyetujuinya? Paman dan bibinya curiga jika Dojun mengetahui sesuatu tentang Seungjun. Sekarang saatnya pemilihan CEO atau pimpinan yang menjadi kandidat adalah Jin Dojun dan Lee Hang-jae. Seungjun maju dan berbicara menghasut para anggota dewan untuk tidak memilih mereka berdua dan merekomendasikan ayahnya, Jin Yeon-ki. Tentunya membuat paman dan bibinya senang karena CEO-nya masih satu darah. Lalu Seungjun membisikkan kepada Dojun, aku yang menyetujui pembentukan perusahaan induk, tapi aku juga yang menentang pilihan kakek. Bagaimana menurutmu? Apakah aku masih terlihat seperti pelakunya? Dan apakah kakek masih bisa menjadi pimpinan dengan kondisi mentalnya saat ini? Dojun terkejut karena Seungjun tahu kondisi kakeknya dan ia hanya bisa terdiam. Tiba-tiba Pak Lee mengatakan jika pimpinan Jin akan hadir. Sontak membuat Seungjun terkejut. Pimpinan Jin hadir dengan gaya dan mengecek apakah pembentukan perusahaan induk disetujui atau tidak. Dan selanjutnya pemilihan CEO-nya. Dan pimpinan Jin menunjuk cucu bungsunya sebagai pimpinan perusahaan induk dan akhirnya Dojun terpilih. Semua bertepuk tangan, termasuk kakeknya terlihat senang. Ternyata kakeknya menyuruh Direktur Jung untuk memberikan obat atau suntikan yang bertahan 2 jam agar deliriumnya tidak kambuh. Saat pimpinan Jin akan berpamitan kembali ke rumah sakit, Seungjun menanyakan sesuatu. Kakek, kapan krisis minyak kedua terjadi? Seungjun menanyakan itu untuk mengetes ingatan kakeknya, sekaligus mempermalukan kakeknya di depan para anggota dewan dan keluarganya. Kakeknya berusaha mengingatnya. Semua orang menunggu jawaban dari pimpinan Jin. Dan lalu Dojun langsung melindungi kakeknya dengan menjawab pertanyaan yang Seungjun berikan dan mereka berdua masuk ke dalam lift. Di lift, kakeknya marah pada Dojun. Ia menganggap Dojun arogan karena berpikir kakeknya tidak bisa menjawab pertanyaan Seungjun. Ia mengatakan ia masih mengingatnya krisis minyak pertama pada tahun 1973 sampai dengan 1974, lalu krisis minyak kedua terjadi pada tahun 1979 sampai dengan 1980. Pimpinan Jin marah-marah dan tanpa sadar ia buang air kecil di celana. Pimpinan Jin terkejut, begitu juga dengan Dojun. Dan Dojun melindungi kakeknya dengan berpura-pura marah dan menendang ember berisi air, agar kakeknya tidak malu pada pekerja pembersih yang ada di dalam lift. Lalu Dojun mengelap air yang bercampur dengan air seni kakeknya untuk melindungi martabat kakeknya. Dojun mengepel lantai sambil menangis melihat kondisi kakeknya. Dan begitu juga pimpinan Jin yang terlihat sedih. Di lain sisi, Min Young bertemu dengan Hyun Min. Hyun Min mengatakan jika lukisan yang ada di galerinya itu adalah replika dan palsu. Tentunya Min Young tidak percaya atas perkataan Hyun Min karena sebelumnya Hyun Min mengaku jika lukisan itu dicuri. Hyun Min melakukan itu tentunya untuk melindungi suaminya. Di ruangan para anggota keluarga Jin berkumpul.
Seung-jun mengatakan jika Do-jun mengatakan padanya sejak awal, kakeknya tidak koma. Kakeknya ingin menangkap pelaku yang mencoba mencegah pembentukan induk Sunyang dan yang mencoba membunuhnya. Jin Yong-ki mengatakan jika itu adalah ulahnya, begitu juga adik-adiknya sama dengannya. Selama ini ayahnya hanya berpikir anak-anaknya hanya mencuri uang sakunya dan berpikir mereka menodongkan pisau ke tenggorokan ayahnya. Seung-jun berhasil membuat 3 bersaudara ini menjadi tidak akur dan berpikir buruk tentang pimpinan Jin. Padahal pelakunya atau dalangnya itu adalah Seung-jun. Pak Woo mencari tahu siapa pemilik lukisan yang menjadi alat transaksi itu. Pak Woo pergi ke galeri SIM dan menemukan fakta tentang cap di lukisan yang menjadi tanda pembuatnya. Ia menuju rumah pimpinan Jin dan mengecek studio seni milik istri pimpinan Jin, yaitu Lee Pil-ok, dan menemukan fakta bahwa kertas bertuliskan plat mobil yang berisi cap itu milik istri dari pimpinan Jin yang Jol, yaitu Lee Pil-ok, yang berusaha atau menyuruh orang untuk mencelakakan suaminya dan cucunya. Beralih pada Lee Pil-ok yang menghampiri pimpinan Jin mengatakan jika ia harus mengabari kondisi suaminya terlebih dahulu padanya sebelum sekretarisnya yaitu Lee Han-jae. Lee Pil-ok bertemu dengan suaminya dan suaminya sudah mengetahui istrinya dan Seung-jun yang mencoba membunuhnya dan Do-jun. Istrinya menangis dan meminta maaf. Ia melakukan itu untuk melindungi hak anak-anaknya. Lalu tiba-tiba delirium pimpinan Jin kambuh dan Lee Pil-ok terkejut. Mengetahui kondisi suaminya seperti sekarang tentunya ini adalah menguntungkan dan membuatnya senang. Do-jun yang sudah mengetahui segera ingin membawa kakeknya tetapi sudah didahului oleh neneknya. Makan malam tiba. Neneknya tidak mengundang keluarga Yoon-ki untuk hadir, begitu juga dengan Do-jun. Lee Pil-ok berencana mengatakan pada anak-anaknya tentang kondisi delirium ayahnya. Lalu tiba-tiba Do-jun datang dan menghampiri neneknya dengan memberikan amplop berisi kertas kondisi kesehatan kakeknya dan kartu nama galeri SIM. Do-jun pergi ke studio neneknya, menunggu neneknya selesai makan malam. Lee Pil-ok mengatakan jika kondisi pimpinan Jin baik-baik saja, beliau sehat tanpa efek samping. Tentunya ini membuat Hwa-yong kesal karena kondisi ayahnya baik-baik saja dan membuat ia merasa seperti anak yang durhaka karena ayahnya menuduh ketiga anaknya yang melakukan pembunuhan pada ayahnya dan Hwa-yong pun menangis. Setelah makan malam, Lee Pil-ok bertemu dengan cucu bungsunya di studio miliknya. Do-jun mengatakan jika ia memiliki bukti jika neneknya lah yang menyuruh orang untuk membunuh kakeknya. Bukti kertas bertuliskan nomor plat dan cap bunga. Neneknya terdesak berusaha mengambil kertas itu tetapi neneknya terjatuh. Mengatakan seharusnya Do-jun tidak lahir di dunia ini. Dan Do-jun mengatakan bagaimana jika ia merahasiakan ini dari anggota keluarga dan neneknya juga harus merahasiakan kondisi delirium kakeknya pada keluarga. Jika ada yang tahu, Do-jun akan membeberkan rahasia neneknya ini. Do-jun juga mengatakan yang menjauhkan ayahnya Jin Young-ki dari kakeknya pimpinan Jin dan mengundangnya di ulang tahun yang ke-60 kakeknya adalah neneknya. Lalu Do-jun bertemu dengan kakeknya untuk menyapanya dan kakeknya bertanya mengapa cucunya tidak memberitahu siapa penyebab kecelakaannya. Tetapi Do-jun mengatakan ia tidak mengetahuinya. Sepertinya kakeknya dan Do-jun mencoba menutup mata peristiwa itu karena mereka berdua sudah tahu siapa pelaku sebenarnya. Dan kakeknya bertanya, semua anaknya mencoba membuat ayahnya terkesan untuk bisa mewarisi Sunyang. Lalu mengapa justru Do-jun ingin membeli Sunyang? Kamu menginginkan hal lain bukan? Do-jun tidak menjawab. Lalu kakeknya berkata, ia berharap Do-jun dapat mendapatkannya. Lalu Do-jun mengatakan, baik kakek, sambil memegang tangan kakeknya. Mungkin di sini maksud dari Jin yang Chul adalah Do-jun harus bisa membeli Sunyang dari usahanya sendiri bukan karena warisan kakeknya. Do-jun bertemu dengan Min-yong. Min-yong yang sudah mendapatkan data siapa pelakunya dan menyerahkannya pada Do-jun nama yang terlibat. Akan tetapi Do-jun menolaknya dan mengatakan jika ia tidak ingin melanjutkan kasus ini. Tentunya Min-yong marah karena Do-jun berusaha melindungi anggota keluarganya yang jahat. Beralih pada pasangan suami istri Seung-jun dan Hyun-min, Hyun-min mulai memberikan kepercayaan pada suaminya, akan tetapi Seung-jun sepertinya masih belum menyadari jika istrinya ini berusaha melindunginya. Memang Seung-jun ini suami yang menyebalkan ya guys, ditambah lagi dia manipulatif membuat neneknya seolah dalang dari kecelakaan. Media Hyungsung memberitakan jika Sunyang Motor sedang mengalami krisis. Manajemen Jin kesulitan. Diskusi pemegang saham utama untuk menaikkan saham Sunyang Motor pun diadakan.
Para politikus berdemo untuk pimpinan Jin Yang-chul bertanggung jawab akan pajak Sunyang motor. Di Jongsimje, Jin Yang-chul mengatakan jika hal ini terjadi karena pemberontakan Pangeran Jin. Pimpinan Jin menyindir anak-anaknya. Karena ia sudah tahu anaknya lah yang membuat Mosi tidak percaya pada ayahnya agar ayahnya diturunkan. Di kantor Miracle Investment, Oh Se-hyun mengatakan jika para pangeran Jin awalnya tidak menginginkan Sunyang Motors karena kerugian besar biaya operasional, akan tetapi mereka sekarang menginginkannya karena Dojun. Jika mobil Apollo Sunyang gagal, maka kemungkinan yang akan disalahkan adalah kakeknya dan Dojun sebagai CEO perusahaan induk Sunyang. Lalu Dojun mengingat Piala Dunia pada tahun 2002 di mana untuk pertama kalinya Korea masuk ke semifinal dan menjadi juara keempat.